Selamat pagi dan tentunya dengan hormat saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh future leaders yang sudah hadir di Grand Ballroom The Tribrata Dharma Wangsa Jakarta. Luar biasa sekali hari ini didominasi oleh perempuan-perempuan hebat seperti yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, saya Suci Patia, sebuah kehormatan untuk saya bisa terlibat dalam acara tahunan yang sangat spektakuler, yaitu Indonesia Millennial Gen Z Summit 2022. Kita beri tepuk tangan lagi sebagai bentuk apresiasi terhadap acara tahunan yang sangat luar biasa. Jadi para future leaders, sebagai informasi bahwa Indonesia Millennial Gen Z Summit merupakan acara tahunan yang diadakan oleh IDN Media sejak tahun 2019. Acara ini juga menjadi media bagi pertemuan para ikon dan juga beragam industri kreatif di seluruh Nusantara. Tujuannya adalah untuk membentuk masa depan Indonesia yang gemilang. Setelah 2 tahun kemarin tentunya kita dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa yaitu COVID-19. Lalu pertanyaannya apa sih yang tersisa kini? Tentunya kita dipaksa untuk bertahan pada pola hidup yang baru atau juga new normal. Dan hari ini lewat acara Indonesia Millennial Gen Z Summit 2022, IDN Media ingin membangun kembali kepercayaan dan juga melanjutkan apa yang telah dicanangkan oleh Indonesia. Indonesia Millennial Gen Z Summit 2022 adalah sebuah kolaborasi usaha dari kaum milenial dan tentunya kaum Gen Z untuk kembali lebih kuat dan terus melanjutkan masa depan Indonesia. Tentunya ini juga menjadi tagline kita di hari ini yaitu Indonesia Fast Forward. Nah, untuk menambah semangat kita di sesi yang pertama dan untuk membuka acara kita hari ini, saya boleh ya teriak Indonesia, nanti para future leaders teriak Fast Forward biar lebih semangat, oke? Oke, Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir di sini, luar biasa sekali. Dan sebelum kita memulai acara inti di panggung Future is Female, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para future leaders yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktu, melangkahkan kaki hadir di panggung ini. Tentunya kami juga ingin berterima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam acara Indonesia Millennial Gen Z Summit 2022. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada our principal partner Honda Prospect Motor, our partners Bank Jago, April Group, L'Oreal Indonesia, IM3, Pertamina Energizing You, Ajinomoto, and our co-partners Mind.id, The Time Place, Paragon.corp, PT Pupuk Kaltim, Telkom Indonesia, PT Inalum, PT Bukit Asam, dan InJourney. Dan luar biasa sekali para future leaders, hari ini adalah hari yang pertama dan kali ini adalah sesi pertama di panggung Future is Female. Dan di acara Indonesia Millennial Gen Z Summit 2022, IDN Media melalui IDN Foundation membuka program donasi buku. Jadi ini cocok sekali untuk para future leaders yang mungkin suka mengoleksi buku, ingin mendonasikan bukunya silahkan. Karena para future leaders bisa mendonasikan buku di Dropbox donasi buku yang ada di area luar dekat booth IDN Live. Jadi silahkan karena nanti buku-buku yang terkumpul akan disalurkan melalui Indo Relawan ke berbagai taman bacaan di Indonesia. Sekali lagi bagi para future leaders yang mungkin ingin mendonasikan bukunya, silahkan untuk cek info lebih lanjut di Dropbox yang ada di area luar di dekat booth dari IDN Live. Jadi luar biasa sekali, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di hari ini. Dan silahkan juga untuk membagikan keseruan acara hari ini. Tentunya saya melihat wajah-wajahnya kayaknya sudah punya Instagram semua ya. Atau punya TikTok mungkin. Jadi silahkan nanti dibagikan, di-upload foto, video sekreatif mungkin silahkan. Di-tag ke indonesia.summit di Instagram ataupun TikTok. Jangan lupa hashtagnya para future leaders yaitu hashtag IMGS2022 dan juga hashtag Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022. Dan silakan juga update serangkaian acara ini bisa diakses melalui www.idntimes.com. Oke, para future leaders sepertinya sudah tidak sabar untuk memasuki sesi yang pertama hari ini. Karena hari ini di panggung Future is Female,
kita akan membahas mengenai toxic femininity atau feminitas yang beracun. Wah, seperti apa ya feminitas yang beracun? Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Dari judulnya aja udah kedengeran seru sekali. Dan tentunya sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingin mengingatkan bagi para future leaders yang memiliki pertanyaan, nanti akan ada sesi Q&A di akhir sesi ini. Silahkan nanti bisa bertanya di mikrofon yang sudah tersedia di floor sini ya. Jadi nanti akan dipandu oleh moderator, jadi sekali lagi nanti kita akan membuka sesi Q&A dan silahkan nanti bertanyanya melalui mic yang ada di floor. Oke, dan topiknya adalah Women versus Women, Toxic Femininity is Real and it's time to talk about it. Dan tentunya bukan saya yang akan memberikan tema diskusi hari ini, akan hadir di atas panggung sini yang akan bergabung bersama kita yaitu yang pertama Mbak Christy Basil, founder of Advezo and by Christy Basil dan juga beliau merupakan seorang content creator. Nanti juga akan bergabung di atas panggung sini yaitu Mbak Sonia Basil, founder Keikologi.ckt dan juga merupakan content creator. Dan juga akan bergabung bersama kita seorang penyanyi musician yaitu Mbak Yura Yunita. Dan langsung saja saya akan mengundang moderator untuk sesi kali ini yang merupakan seorang MC dan juga podcaster yang semuanya mungkin sudah tahu. Boleh kita sambut dan beri tepuk tangan untuk Kak Anka Tama Ruyetna. Selamat pagi. Biar melek dulu gitu. Ini untuk memelekkan diri saya sendiri yang kebetulan untuk kesini juga tadi berjuang ya. Selamat pagi, boleh suaranya selamat pagi. Hai future leaders. Kalau iya, yang ianya yang kencang gitu loh. Biar nanti tuh di link Instagramnya tuh CEO off, CMO off gitu loh ya. Hello future leaders. Gitu dong. Tepuk tangan untuk kalian semua yang hadir di ruangan ini. Ini katanya panggung utama. Wah, jadi aku berterima kasih banyak untuk Mbak Judit, untuk teman-teman dari popbella.com yang mengadakan acara yang luar biasa keren banget. Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, hari ini tuh kita akan ngobrol hal yang jujur. Kita rada deg-degan ya dikasih topik ini karena ngobrolin hal yang biasa cuman lo tau gak sih tahu-tahu tiba-tiba kita ngomongin yang rada benar juga ya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Itu kan mode-nya berbeda tapi kita akan sama-sama mencoba ngobrolin topik kita pagi ini biar bangun semua gitu, biar sadar juga dan biar kita bisa melakukan sesuatu right away kita keluar dari ruangan ini. Setuju? Setuju ya? Baiklah, secara sederhana, aku izin duduk dulu ya biar kita sama-sama santai. Nanti kita akan berdiri lagi ketika menyambut semua narasumber kita atau yang akan berbicara di depan sini. Biar kita enak juga gitu ya. Jadi anggaplah hari ini kita lagi di ruang tamu, kita lagi ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba topiknya serius. Nah tapi semuanya ikutan ngobrol ya. Jadi nanti akan ada Q&A session juga yang kalian juga boleh turut serta. Siapapun yang mau duduk, yang mau nggak duduk. Wah artinya ini padat sekali hari ini. Terima kasih ya untuk kalian yang di belakang yang masih mau join di sesi pertama ini. Pokoknya nanti yang mau nanya akan ada sesinya ya. Oke, hari ini jadi secara sederhana kita tuh akan ngobrolin soal toxic femininity yang menggambarkan perilaku yang mencerminkan atau mendukung stereotip berbasis gender atau norma sosial bagi perempuan. Paparan norma-norma sosial dan juga stereotip ini biasanya dimulai pada usia dini dan pola pikir ini bukan salah Anda. Jadi salah siapa? Nanti kita akan obrolin ya. Namun untuk ngambil langkah untuk mengeksplorasi apa yang akhirnya mendorong
mendorong pola pikir dan juga perilaku yang sering berbahaya ini dapat membuat perbedaan besar katanya untuk kesejahteraan secara keseluruhan. So let's talk about it. Jadi hari ini aku pertama kali loh nge-MC, terus habis itu nama belakang aku yang mana di ujung kiri dan ujung kanan teh Sunda pisannya ya. Ada Mrs. Ruyatna yang adalah saya sendiri, perkenalkan sekali lagi saya Ankata Maruyatna. Dan di ujung nanti ada Mrs. Yurayunita gitu ya. Sama-sama Neng gitu mengapit, yang di tengah-tengah ongkosnya irit ke sini karena serumah gak nih? Soalnya sama-sama dari keluarga Basil, yakni Kristi dan juga Sonia Basil. Adalah duo saudara yang sukses mengembangkan bisnisnya masing-masing loh dengan memanfaatkan platform media sosial. Kristi Basil ini merupakan founder dari Advezo by Kristi Basil dan meraup ratusan ribu pengikut yang adalah salah satunya aku gitu ya. Lihat aja dulu biar kata size-nya belum ada ya gitu. Tapi kita pantengin aja dulu gitu. Manifesting kalau kata anak zaman sekarang. Kata anak Gen Z gitu. Dan di ini juga tentunya apa sih sebenarnya konten-kontennya, banyak sekali gaun-gaun pengantin yang membuat kamu-kamu yang belum sampai di situ bisa membayangkan dengan jelas aku nanti mau pakai gaun itu samanya titik-titik ya, masing-masing diisi sendiri gitu ya. Dan jangan lupa diantarkan juga dengan doa dari ibu agar segera kejadian begitu ya. Haha wehnya. Oke, dan tentunya perempuan kelahiran 19 April 1995 yang merupakan seorang Aries betul ya. Artinya push to the max untuk tentunya menggapai mimpinya gitu. Yang merupakan lulusan dari Akademi Seni Rupa Nanyang atau NAFA Singapore, jurusan fashion. Dan saat ini ia sedang melanjutkan pendidikan di Northumbria University di Inggris. Namun untungnya hari ini kita bisa bersama-sama menyambut Kristi Basil. Mari kita undang ke depan dan beri tepuk tangan yang paling meriah. Hai Kristi, cantiknya ya ampun. Hello, silahkan duduk. Dan selanjutnya, ini adalah teman serumahnya dari kecil. Adalah Sonia Basil yang memiliki bisnis Cakeology. Siapa yang sudah follow Cakeology? Siapa yang bermimpi suatu saat ada yang ngasih Cakeology di hari bahagianya? Saya banget gak sih? Udah tuh di save-savein mah udah son gitu. Emang belum aja deh yang ngasih. Nanti sembari kita juga manifesting. Pokoknya semua yang di depan ini akan membuat kalian manifesting dari jauh-jauh hari deh ya. Oke, kalau ini sih gak usah ditanya ya gitu ya. Ini tuh ragam konten kue, padahal kue. Mulai dari yang salah ada keseruan-keseruan di dapur, salah lah kue loncat lah apa, semua diceritakan di Instagram dan menurutku itu dia yang sangat menarik dan akhirnya membuat aku pantengin aja terus ya, beli mah belum gitu, amin sun. Lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 1996, mari kita sambut Sonia Basil. Silahkan Sonia. Silahkan. Oke, lalu berarti yang terakhir, ini sesama Neng ya, kita akan menyambut beliau ini yang nyanyinya ini berawal dari tahun 2014. Siapa yang gak tahu ya, penyanyi, penulis lagu, udah ngantongin puluhan nominasi penghargaan musik. Selalu itu yang namanya video musiknya tuh membuat kita cirambai. Udah mau bikin nih video reaction, enggak ke-upload saking fokus di nangisnya gitu. Dan kok dilihat-lihat pas udah bikin video muka kita kembung juga nih sama air mata gitu ya. Karena selalu menyentuh, karya-karyanya selalu relate. Nggak usah bingung ya kalau penghargaan, tapi yang jelas mungkin dia sendiri masuk ke ruangan yang naruh penghargaan gak bingung gitu. Karena banyak banget, apa aja sih emangnya gitu. Kita sebutin beberapa aja nih ya. Udah menyabet trofi Anugerah Musik Indonesia Award 2017 dan 2018 di kategori Best Pop Female Solo Artist dan Best Pop Songwriter untuk lagu Intuisi. Dan juga album kedua Merakit ini meraih piala penghargaan album pop terbaik di 2019. Album pertamanya ini kembali melahirkan album ketiga berjudul Tutur Batin. Dituturkannya tuh batin semua manusia di ruangan ini ya. Dengan hit single Tenang dan juga Tutur Batin yang merajai tangga-tangga lagu Indonesia. Dan juga
Hulala, siapa yang tidak ikut menari kalau dengar lagu itu? Udah marilah kita sambut ya, Yura Yunita. Silahkan Neng. Oke, hai, silahkan duduk. Akhirnya duduk bersama dengan mereka-mereka ini. Sekali lagi selamat datang di panggung mewah ini ya. Kayak lagi di rumah Barbie ya. Apa kabarnya? Boleh loh silahkan. Kita sapa dulu semua future leaders yang sudah sampai hari ini. Dan pagi ini segitu niatnya bangun subuh ya katanya ya. Apalagi yang di Bekasinya. Sama aku juga di pinggiran, jadi pasti kesini tuh berjuang. Mereka semua mau ketemu kalian, jadi silahkan boleh disapa. Kita mulai dari Yura dulu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wow, sungguh ceria sekali wajahnya. Boleh suaranya sekali lagi lebih semangat lagi. Selamat pagi semua. Pagi. Wow, halo, senang sekali saya Yura Yunita bisa hadir pagi-pagi sekali di Ya. depan wajah-wajah ceria juga pagi ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa saling sharing, diskusi Sure. satu sama lain gitu. Terima kasih banyak. Makasih banyak, semangat paginya. Lalu Sonia, silahkan Sonia. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, aku Sonia Basil and this is such a huge honor for me and my sister karena kayak kerasanya itu baru-baru ini gitu. Kita tuh nontonin summit terus jadi kayak benar-benar nggak expect bisa sampai dapat kesempatan untuk hadir di sini di depan panggung ini untuk sharing-sharing sama kalian semua and super excited banget. Semoga apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you Sonia. Dan lanjut silahkan. Selamat pagi semua, aku dengan Kristi Hai Basil. Kristi. Ya, aku seneng banget kita hari ini pagi ini bisa jadi talk pembuka pagi ini dan aku bisa merasakan kayak aku seneng banget atmosfer suasana yang ada di sini karena aku yakin banget semua yang hadir di sini karena pengen mendapatkan sesuatu juga. Semoga apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk semua future leaders ya. Bahkan udah menjadi leaders untuk at least dirinya masing-masing gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak banget gitu. Nggak cuman melulu tentang apa sih yang membuat kalian tuh kuat. Oh enggak, kita deep talk hari ini. Karena ini settingannya ceritanya di ruang tamu sekali lagi anggaplah ya. Jadi kalian harus bener-bener yang mau ikutan ngobrol nanti di sesi Q&A boleh banget. Jangan dipendam, keluarkan saja ya. Baiklah, ini aku mau ngobrol dulu nih sama kalian. Langsung saja ya, mengingat waktu kita nih sebenarnya dikit. Kalau obrolan kita sebenarnya deep banget nih, ciwi-ciwi gitu ya. Kamu kan masing-masing nih sudah apa ya, sudah bisa dibilang stabil, udah bisa berdiri sendiri, udah berkaryanya tuh nggak terhitung gitu. Cuman sampai saat ini itu sebenarnya masih ada gak sih orang-orang yang meremehkan kemampuan kalian yang kayak ngapain sih? Emang capek ya? Yang kayak gitu-gitu tuh masih ada gak sih? Maksudnya udah sekali berkalian gitu. Coba dari kamu dulu boleh Kristi? Kalau menurut aku nih ya kayak sampai kapanpun pasti selalu akan ada aja. Mau entah Masih dari ada? luar atau dari dalam pasti bakal ada. Oke. Tapi yang paling sering meremehkan diri sendiri kalau menurut aku diri kita sendiri. Karena kita tiap orang punya insecurity kita masing-masing. Jadi entah orang luar atau orang dalam sebenarnya Ya. mereka cuma trigger doang gitu. Yang bikin kayak ketika mereka ngomong sesuatu kebetulan di situ case-nya kita memang punya perasaan kayak less secure. Ya. Jadi akhirnya kita ke-trigger terus kayak jadi kebawa merasa kayak oh kayak disakiti atau diintimidasi nih atau mereka kayak pandangan kita tuh mereka mau meremehkan kita. Padahal kadang-kadang mereka cuma niatnya komplimen aja gitu tapi secara nggak sadar kita merasa diremehkan. Benar gak tuh? Iya kan? Suka kitanya aja kan? Apalagi di jam-jam 23.45. Wow, mau tidur udah naruh HP nih, gini kan posisinya. Wah itu pas melek, thriller. Semua kebayang, semua pikiran orang, kata orang, yang orangnya aja udah tidur duluan. Kitanya kadang, setuju aku Kristi. Kalau Sonia? Nah sama sebenarnya aku setuju banget sama Ci Kristi karena mungkin kan kita juga dari satu keluarga itu kita selalu sharing apa-apa bareng. Jadi we share the same value, kita punya satu pemikiran memang kalau kita ngerasa tersakiti itu memang karena dari dalam dirinya kita sendiri. Nah cuma kalau misalnya ditanya nih siapa yang paling menyakiti? Nah itu biasanya adalah figur otoritas. Kenapa figur otoritas itu bisa
kesannya tuh benar-benar yang kayak kita rasa benar-benar paling menyakiti kita. Karena menurut kita figur otoritas itu adalah seseorang yang kita tuh look up for. Orang yang benar-benar kayak kita tuh selalu kita tunggu nih apresiasinya. Tapi mungkin kayak ketika nih misalnya ketika aku pertama kali belajar baking, karena aku sendiri dari otodidak, Iya. jadi ketika aku mulai, aku coba creating kue, trial and error. Nah ketika kue itu jadi, aku bawa kebetulan figur otoritas di hidup aku itu adalah kedua orang tua aku. Iya. Jadi ketika kue itu jadi dan aku bawa ke mereka, ternyata yang datang itu adalah feedback bukan apresiasi. Di saat itu aku merasa fragile, di saat itu aku merasa rentan. Karena ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang kita expect itu adalah apresiasi, bukan feedback. Betul. Gitu. Jadi kayak padahal balik lagi purpose dari feedback itu tujuannya positif untuk membangun kita. Tapi karena saat itu kita lagi fragile, jadi kayak kesannya karena kita tidak mendapatkan apresiasi itu loh yang bikin kita tuh ngelihatnya aduh jadi tersakiti gitu. Jadi itu lebih karena momennya, saatnya, karena kita tuh lagi fragile, itu yang bikin kita tuh seolah-olah rasanya tersakiti. Padahal balik lagi kalau misalnya kita positif, kita lihat lagi dari purpose-nya, sebenarnya tiap orang itu punya tujuan baik sih kalau ngomong sama Setuju. kita. Betul, mood kita sendiri ya. Kalau lagi fragile, lagi ada masalah, lagi mungkin mau period gitu ya, perempuan namanya juga gitu. Momen-momen yang nyalahin hormon gitu, nyalahin hormon senengnya. Gue juga suka bingung sama perempuan, saya sendiri betul. Aku juga suka bingung sama diri sendiri. Tapi itulah maksudnya kadang tuh apa ya, ini kita relate ya jatuhnya gitu. Ketika ada yang, iya ya ternyata aku kira aku doang, ternyata even Sonia aja juga merasakan, even Kristi juga merasakan. Bagaimana kalau Yura? Gimana Wow. Neng? Kalau aku bisa cerita pernah gak sih kayak misalnya ada orang yang menganggap kamu remeh atau menganggap kamu gak cukup, pernah banget lagi. Maksudnya kita sebagai perempuan pastilah dalam hidup ada aja gitu Iya. orang yang mungkin menganggap kita gak cukup, menganggap kita gak sempurna. Tapi pernah aku ngalaminya tuh justru di awal-awal masuk industri musik. Gitu. Yang dimana memang aku dari kecil punya mimpi bahwa aku ingin menjadi musisi, aku ingin berkarya, berkarya. Tapi waktu itu aku pernah diajak ke sebuah grup yang isinya perempuan-perempuan semua gitu. Aku begitu dihargai, suara aku dihargai, aku menulis lagu juga dihargai di situ. Terus aku udah sempat rekam nih suaranya, sampai udah sempat rekam, tapi ternyata di pertengahan berubah tuh aku ada kumpulkan di banyak sekali orang di depanku yang ternyata di masa itu tuh masih sangat kuat stigma bahwa yang namanya seorang penyanyi atau public figure itu harus sesuai dengan beauty standar yang tercipta di society. Beauty standar yang tercipta di industri musik saat itu. Jadi saat aku udah bikin lagunya, udah direkam nih lagunya, terus mereka ini bilang sama aku, kamu badannya pendek, kamu kurang tinggi, kamu kurang mulus, muka kamu terlalu Indonesia, kayak gak bakal ngejual. Udah pokoknya lagu kamu tetap dipakai, suara kamu tetap dipakai, tapi kamu nanti ikutan sama kita ya untuk mengaudisi wajah yang akan menggantikan wajah kamu, tapi suara kamu tetap dipakai, nanti dilip-syncin sama dia gitu kayak, apa ini terjadi di hidup aku gitu. Tapi mungkin kalau misalnya saat itu aku gak punya support system yang kuat ya, misalnya dari keluargaku atau support system dari perempuan-perempuan lain, mungkin saat itu di usia aku yang sangat belia, aku bisa sangat mengiyakan stigma yang dibuat oleh society bahwa perempuan itu harus punya standar tertentu untuk bisa berkarya, untuk masuk industri itu harus yang begini, lebih begini. Tapi di saat itu aku sempat hampir sedikit mengiyakan kayak, apa iya emang harusnya gitu. Tapi ada batinku yang kayak menolak, kayaknya enggak gini, ini kayaknya bukan aku, ini bukan keinginanku gitu. Nah sempat aku down, tapi untungnya aku dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang sangat support aku, salah satunya adalah mamaku. Aku cerita di situ lalu mamaku bilang bahwa, ya mama gak mau dong anak mama diginiin masa gitu. Neng harus berani ngomong, harus berani bersuara, harus berani mengutarakan apa mimpimu, apa passion kamu. Terus saat aku di umur 15 tahun itu, aku gak berani mah gitu. Karena itu tuh udah kayak aku menganggap bahwa itu sebuah ekosistem yang memang sudah standarnya ada di situ. Sedangkan aku yang waktu itu masih sangat belia, aku gak berani untuk ngomong itu di depan para pemain-pemain besar di industri. Masa aku mau ngomong gitu, Neng, pesan dari mama saat itu,
Neng sebagai perempuan harus berani mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup kamu sendiri. Kamu harus berani menyuarakan passion kamu, kamu harus berani mengutarakan apa mimpimu dan berani mewujudkannya. Terus wah di umur itu aku butuh waktu berminggu-minggu untuk aku bilang iya, aku mencoba berani. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian akhirnya aku bertemu lagi sama mereka dan aku mau mengutarakan apa sebenarnya mimpi aku bahwa kayak ini bertentangan dengan apa yang aku ingin jalani. Iya. Gitu. Mungkin kalau dulu terima-terima aja ya di situ aja gitu. Betul. Bisa terus mungkin diinjak sama teman-teman yang lain. Tapi di situ aku mohon maaf, kayaknya silakan semoga sukses dengan proyeknya teman-teman seperti itu. Tapi aku sebagai penyanyi dan aku punya mimpi untuk membuat karyaku sendiri, aku nggak pengen suaraku dilipsingin sama orang lain. Gitu. Jadi silakan sukses dengan jalannya dan aku mencoba membuat jalanku sendiri. Tapi ternyata saat aku sebagai perempuan mencoba berani mengutarakan suaraku, tetap aja udah nggak usah, nggak akan sukses, nggak bakalan, orang bukan, nggak ada. Coba lihat penyanyi mana ada yang sependek kamu gitu, yang kayak gini nggak ada. Terus, tapi aku enggak, ya nggak apa-apa, aku tetap akan mencoba membuat jalanku sendiri gitu. Jadi itu pengalamanku pertama kali masuk industri dan ternyata menempahku dan ternyata pesan-pesan dari ibuku dan perempuan-perempuan yang ada di keluargaku itu benar-benar jadi pegangan aku dan prinsip aku sampai hari ini bahwa ya sebagai perempuan harus mencoba belajar untuk mengutarakan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri sebagai perempuan dan ternyata hal itu yang akan membawa kita menjadi kita yang sekarang, mengarahkan kepada jalan mimpi kita dan akhirnya bisa terus berjalan dan membuat jalanku sendiri sampai hari ini. Sampai di panggung ini, tepuk tangan. Oh my God, baru pertanyaan pertama udah merinding dangding dangdung gitu ya jawaban-jawabannya. Berarti ya itu ternyata benar ya, maksudnya value dari orang terdekat, dari keluarga gitu ya. Penting banget kita tuh dikelilingi sama mereka-mereka tuh yang punya apa ya, mental yang sehat. Kemudian juga mereka siap mau kondisi apapun, di tempat kayak apapun tapi tetap nyemangatin kita. Itu tuh penting banget ya. Dan itu kan biasa datang dari circle terdekat. Tadi ada sedikit cerita dari Sonia gitu. Ketika circle terdekat sendiri yang kamu bilang adalah orang tua kamu, yang ternyata justru di saat itu adalah memberikan feedback bukan apresiasi. Kamu tadi belum sempat cerita Son, gimana sih akhirnya kamu tuh overcome that feelings gitu. Gimana cara kamu akhirnya memberikan masukan atau bereaksi ke orang terdekat. Karena kan gimana juga orang tua gitu ya. Atau misalnya orang terdekat deh gitu yang kita tuh kadang saking dekatnya jadi malah tapi kan mereka lebih tua, tapi kan mereka lebih senior misalnya. Itu gimana kamu cara menyampaikan bahwa ya mungkin let's say kamu gak nyaman deh atau kamu meminta untuk cara komunikasinya lebih baik gitu. Gimana tuh waktu itu Son? Jadi kalau dari aku memang karena kebetulan aku sendiri ada di keluarga yang kita tuh deket banget dan tiap malam kita selalu punya sharing session. Kita selalu meluangkan waktu at least kayak mau sesibuk-sibuknya hari kamu itu malam-malam mau tengah malam kayak atau mau kayak subuh kayak itu tuh selalu ditungguin sampai benar-benar sampai pagi sama orang tua kita dan bahkan sama saudara-saudara juga. Jadi selalu kayak ngeluangin waktu untuk ngumpul, untuk saling sharing, untuk saling cerita hari ini tuh kita ngelaluin apa aja. Jadi kalau misalnya ada problem mereka juga bisa ngasih feedback ataupun kayak kita achieve something mereka bisa kasih apresiasi dan komunikasi ini adalah kuncinya yang menurut aku menjadikan pelajaran juga, memberikan kesempatan untuk aku untuk bisa terbuka juga ke keluarga untuk menyampaikan opini ataupun perasaan-perasaan aku. Tapi aku aware nggak semua orang itu punya habit yang sama. Nggak semua orang di luar sana atau nggak semua keluarga di luar sana itu punya habit yang sama. Nah tapi kuncinya itu adalah memfilter. Karena kita itu bisa atau kita itu punya awareness untuk mengerti apa yang nyaman atau tidak untuk kita utarakan atau kita sampaikan ke keluarga kita dan apa yang kira-kira mereka tuh bisa terima dengan baik. Jadi tuh kita bisa mengutarakan sesuatu yang memang
based on our feelings tapi tanpa menyentuh triggernya itu loh. Iya betul, wow mantap sekali jawabannya ya. Tapi emang iya sih komunikasi paling penting gitu. Misalnya, tapi gimana ya kalau kondisi keluargaku nggak senyaman kondisi keluarga Basil gitu yang memberikan contoh sangat baik dalam perihal komunikasi. Karena itu salah satu pondasi bisa dibilang ya dari kita gitu. Misalnya aku juga punya kebiasaan kayak gitu sama orang tuaku gitu. Meskipun udah pisah rumah bahkan karena aku udah berkeluarga paling nggak di WhatsApp grup ya biasa biar kata cuma kirim quote ya, biarpun kirim forwardan dari grup SMA-nya ayahku yang juga merupakan petua gitu, tapi kita iyain gitu. Maksudnya paling nggak terjalin komunikasi yang sekecil apapun, at least gitu kita saling menyapa orang-orang terdekat gitu, karena sumber kekuatan kita ya kalau bukan mereka siapa lagi gitu ya. Jadi beneran kayak cuman sesimpel apapun komunikasinya. Kalau memang, tapi aku gak punya keluarga kayak gitu. Pilihlah satu orang terdekat kamu, terus build-lah komunikasi itu dengan mereka gitu. At least kamu ngerasa ada seseorang yang gue bisa cerita apapun sama dia gitu. Pasti ada. Satu atau setengah ada pasti gitu ya. Tapi yang jelas balik lagi gitu ya ke mereka-mereka ini yang udah business owner, kemudian juga independent woman gitu ya. Toxic femininity seperti apa sih yang biasanya paling sering kalian hadapi? Silahkan Christy. Paling sering kayak mungkin karena aku kan ngejalanin bisnis sendiri terus udah kayak komitmen yang cukup lama dalam menjalankan bisnis, jadi kayak nggak terlalu sering bersosialisasi gitu. Terus habis itu kayak lumayan sering lah kayak dapat komen-komen dari orang yang kayak kenapa sih kayak harus karir itu dikejar tinggi-tinggi banget, jangan sampai kayak gitu deh gitu. Nanti cowok takut kayak gitu. Itu kayak sering banget. Terus kayak yang mungkin yang sering banget yang aku yang maksudnya yang benar-benar terjadi sama aku karena kan aku dari awal itu mulai dari social media. Jadi aku posting kayak apapun itu di sana untuk nge-build portfolio lah ibaratnya. Jadi supaya kayak lebih bagus, lebih baik kita bisa kayak dapat opportunity yang berbeda gitu kan dari sana. Dan melalui personal branding kita post kayak apa yang kita achieve gitu. Nah dari situ tuh kayak ada teman yang kayak bilang, kamu tau gak sih kalau aku mau ngenalin kamu ke orang, aku tunjukin di Instagram kamu dulu. Itu karena saking banyak banget achievement dan BTS bisnis kamu, itu tuh semua cowok tuh udah gak mau duluan, udah keburu takut. Jadi seakan-akan apa yang kayak kita post, sesuatu yang kayak kita bisa achieve dan prestasi, itu malah membuat kita memukul balik seakan-akan kita menjadi kurang bernilai gitu. Iya benar. Jadi kayak itu yang menurut aku sebuah toxic yang kadang-kadang kita nggak sadarin. Kita kayak lama-lama normalize itu. Kita ngerasa oh iya bener ya, jangan-jangan karena ini ya kayak. Terus jadi slow down. Iya benar-benar gitu. jadi kayak meragukan diri sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya tujuan awalnya kita kan sebenarnya tujuan baik. Cuman orang banyak sering komen itu kayak budaya orang sering komen kayak gitu dan kita normalize. We try to suppress our feeling. Terus jadinya kita kayak ya udah yang orang sekarang suka sebut yang lagi ngetren namanya glass ceiling, sesuatu yang kayak kita normalize terus sampai kita nggak sadar itu kayak invisible gitu kayak kaca, kita nggak bisa ngelihat itu lagi, tapi sebenarnya itu ngalangin kita untuk maju karena kita jadi meragukan diri kita sendiri terus gitu. Merinding lagi, tepuk tangan dong. Ya ampun, kalau masih ada slot di keluarga Basil kayak pengen daftar deh rasanya gitu ya. Luar biasa value-value yang dibawa gitu sampai akhirnya mereka tuh benar-benar bisa apapun yang menerpa mereka gitu. Pasti ada solusinya gitu, karena ya lagi-lagi ya benar sih katanya Christy sama Sonia gitu. Semua tuh jawabannya sebenarnya di diri kita lagi gitu ya. Balik lagi ke diri kita, Mungkin kita sibuk banget, iya dia tuh bilang aku tuh gini-gini, iya dia juga loh. Padahal sebenarnya kitanya gitu. Dia boleh berkata, tapi kan kalau kitanya bisa membatasi diri dan enggak lagi gue baik-baik aja, kan semua akan baik-baik aja, benar enggak gitu. Cuman memang menuju ke situnya emang butuh waktu, butuh tempaan, butuh lots of things lah sampai akhirnya mereka sekarang bisa ada di titik ini gitu. Pertanyaanku dong Christy sedikit tambahan gitu, untuk stigma yang seperti itu gitu ya, ketika kamu dengar teman kamu bilang kayak gitu, apa sih yang biasa kamu bilang ke mereka? Ini kan simple ya karena kita tahu nih terjadi banyak. Tapi apa sih biasanya jawaban yang bikin mereka akhirnya iya sorry gitu tuh apa sih?
Ini sebenarnya kenapa aku sempat ceritain juga karena Iya. itu cukup mukul aku banget sampai Iya. di titik dimana oh iya kayaknya ini benar aku sampai hapus semua highlight aku terus sampai banyak banget yang aku archive karena Ya aku jadi kayak mikir-mikir ampun. berkali-kali oh jangan-jangan ini benar gitu kan. Iya, iya. Terus kayak tapi menurut aku penting kita tuh punya self awareness jadi kita tuh sadar kayak oh ini tuh secara nggak langsung kayak balik lagi kita tanya ke diri kita ngelakuin ini tuh kenapa gitu. Iya. Oh ternyata kayak karena ini kita mempertanyakan diri kita malah bukannya maju jadi mundur gitu. Terus ya udah menurut aku tuh kita harus kayak apa ya? Ini salah satu yang kayak menurut aku mindset juga ketika kayak kita ngobrol sama orang kita memang nggak akan pernah bisa kayak mengatur orang lain ngomong Iya, apa gitu karena setuju. mereka punya kebiasaan mereka sendiri, subjektivitas mereka sendiri gitu. Tapi kalau kalian pernah dengar namanya konsep makan ikan dalam ngobrol, dalam conversation. Gimana tuh? Jadi kayak kita makan dagingnya tapi kita buang tulangnya. Jadi kita jangan makan tulangnya kalau nggak kita bakal sakit sendiri. Karena menurut aku itu skill yang sulit juga ketika kita bisa dengerin orang lain, Iya. tapi kita bisa bikin filter dan nggak merasa kayak defensif gitu. Benar lagi. Jadi Makan ikan bener ya, aku jadi kebayang aku kemarin makan nila bakar, terus aku ngeluarin durinya tanpa tangan, jadi gitu. Itu ilmu loh, skill loh itu. Indonesia mencari bakat, hubungi aku. Gitu, jadi bener sih kayak makan ikan, konsep makan ikan. Wow, ada yang pernah denger gak sih? Aku pertama kali lagi denger, ada yang pernah denger gak? Tunjuk tangan please. Dapat ilmu lagi ya. Jadi kayak makan ikan aja kalau misalnya lagi denger orang ngomong yang gak enak tuh. Kan daging ada enaknya ya, ikan tuh ada kok yang enaknya gitu dagingnya gitu. Cuman duri-duri dalam dagingnya itu yang dikeluarin aja udah. Buang aja tempat sampah gitu ya. Gitu, jadi spiritnya di situ tuh. Thank you so much Christy. Sonia, aku mau nanya sama kamu gitu. Apa sih kayak toxic femininity gitu. Kamu kan urusannya, ya elah kan urusannya sama kue emang masih ada ya gitu. Kue loh, kue gitu. Kalau fashion aku ya mungkin masih bisa kayak ya namanya juga dunia fashion gitu ya. Atau dunia ya sesama musisi. Tapi kalau kue gimana nih? Jadi toxic femininity di industri aku gitu Iya. ya. Mungkin kayak biasanya itu lebih dijudge by our appearance karena seolah-olah nih aku appear sebagai cewek kue, terus habis itu aku dress up like this, terus aku muncul di social media dengan segala keanggunannya aku membuat kue, membuat cake-cake yang estetik-estetik itu. Sometimes people can judge me as a princess gitu. Sometimes itu bagus, tapi sometimes itu jadi toxic. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat dari positifnya princess nih, kalau misalnya nih ketika dia ngomong, oh dia kayak princess yang cantik gitu, itu positif. Tapi ketika kayak dia kayak, ih princess banget sih gitu. Nah itu sesuatu yang berbeda, itu sesuatu yang toxic. Iya. Princess di sini itu yang dimaksud adalah sering banget dikonotasikan sebagai mereka yang gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak ketika mau melakukan sesuatu butuh bantuan orang lain yang kayak gak strong enough gitu atas dirinya dia sendiri. Padahal di balik itu, menurut aku nih as a bakers, kita tuh kayak harus banget jadi strong. Iya. Karena untuk creating sebuah kue itu kita butuh waktu berhari-hari. Jadi kayak butuh bener-bener fisik yang bener-bener strong. Terus habis itu kita juga harus punya mentality yang bener-bener strong. Karena misalnya nih kita ini kalau bikin kue bukan sesuatu yang bisa dicicil dari beberapa waktu sebelumnya. Iya. Kita selalu work under pressure, nggak under pressure gitu. Karena semua kue harus dikerjain Fresh last ya. minute dong. Fresh Kan juga biar kan. fresh. Nah gitu, jadi kayak makanya itu mentality ini juga kita tuh harus punya. Jadi kayak menurut aku femininity itu bukan cuma sekedar kayak physically how we dress up atau kayak about beauty standard. Tapi about mentality and it's not about how we look tapi itu gimana cara kita behave. That's femininity. Oh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sonia. Enak aja katanya cuma bikin kue. Itu kue-kuenya Sonia tuh tinggi-tinggi, kebayang gak harus
harus kuat gitu ya gak sih bagian bawahnya gitu. Ntar belum lagi harus wah semua, karena kamu harus bikinnya seperfect mungkin dong pasti ya kan. Dan it takes time, it takes energy, it takes apa banyak banget gitu. Dan itu gak cuma gitu. Jadi sekali lagi ketika itu juga sih ya, ini juga jadi pengingat diri kita juga sih ya gitu. Untuk semua future leaders yang di sini gitu, ketika udahlah nggak usah lah apa ngeluarin pertanyaan-pertanyaan, opini-opini yang sekiranya tuh ngapain sih kalau cuman untuk menyinggung hati orang gitu ya. Instead of itu kan kenapa nggak kalian nyemangatin atau kayak menanyakan progres atau apapun yang mungkin banyak banget ya ampun. Atulah gimana sih banyak banget yang bisa kita ngomongin ke seseorang selain hal-hal yang hanya membuat si orang tersebut mikir. Apalagi kalau kalian tahu orang yang kalian ajak ngomong overthinking alias overthinking semua dipikirin gitu. Padahal cuma nanya, kamu apa kabar? Ah tuh dia tuh kabar gue tuh sebenarnya, waduh langsung semua. Jadi udahlah yang gitu pokoknya kita tahan-tahan juga ya sebagai manusia, kita harus saling mengingatkan juga. Paling gak sama diri sendiri aja gitu ya. Nah yang tadi kan kamu cerita, waktu awal karir kamu ya gitu, itu terjadi wah segala cerita tersebut lah gitu. Terus sekarang kamu ada di titik ini yang kayak mereka-mereka pasti wih udah langsung gitu dong lah ngeliat kamu yang sekarang bersinarnya luar biasa gitu, dari perjalanan kamu benar-benar dari nol sampai titik ini. Ibarat semua mungkin yang tadinya tidak berkarya, kamu doang masih terus berkarya. Terus menurut kamu nih Neng gitu, ini pertanyaan yang sangat simpel sih sebenarnya. Kultur apa sih yang kamu harapkan tuh bisa berubah sehingga stigma terhadap perempuan tuh bisa lebih positif. Terutama di dunia kamu deh gitu. Karena dunia kamu kan cukup ya apa ya, aku sampai gak punya gitu istilah. ya. Iya dar gitu, gimana Neng? Kultur apa sih? Gitu. Sih? Nah ini kultur yang sebenarnya pengen aku bawa dari keluargaku. Malah aku terinspirasi dari keluargaku ya. Nah coba Kultur ceritain. yang mamaku selalu bilang yaitu dia bahwa perempuan harus bisa menilai, melihat bahwa diri kita sebagai perempuan tuh punya value-nya loh. Oh iya. Kadang-kadang perempuan tuh nggak sadar juga, mungkin aku kalau nggak diingatkan juga bisa termakan oleh stigma-stigma dan juga standar yang tercipta di society ini. Tapi Ya. kita sebagai perempuan mesti pandai-pandai juga melihat bahwa kita punya value itu, dan bahwa kultur yang pengen aku bawa bahwa itu dia perempuan harus mulai berani dari hari ini mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan itu yang tadi udah dijelaskan oleh dua Wasil di sini, Iya. bahwa itu dia kita tuh nggak bisa mengkontrol apa yang terjadi di luar. Yang Betul. paling mudah adalah kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri dan juga mindset. Jadi dalam hidup pasti aja ada yang nganggap kita kurang, nganggap kita nggak cukup, nganggap kita harus ada di titik sempurnanya menurut society. Tapi ya Allah, mau dicari yang namanya kesempurnaan, mau sampai ke ujung dunia pun rasanya kalau cari-cari kesempurnaan nggak akan ada habisnya, sampai akhirnya kita bisa menerima diri kita sendiri, melihat bahwa kita punya value dan kita merayakan ketidaksempurnaan kita sebagai perempuan apa adanya. Dan juga kita belajar untuk melihat kelebihan-kelebihan bukan hanya dalam diri tapi juga melihat kelebihan-kelebihan yang ada di perempuan-perempuan lain justru. Itu sih menurut aku kultur yang pengen diubah, bahwa ya itu dia, kita tuh sebagai perempuan punya kelebihan-kelebihan diri dan bisa stand sama value yang kita miliki. Itu gitu. sih, itu penting banget lagi. Wow, tepuk tangan untuk Yura. Lalu ya, sekuat-kuatnya mereka bertiga, aku gitu ya, kami berempat gitu, kelihatannya wah gitu ya. Kayaknya tuh hebat lah pokoknya gitu. Padahal sebenarnya kan kita juga pasti punya punya sisi yang lemah. Kita pasti ada inse-insenya tuh juga ada gitu. Nah kemudian nih pertanyaannya gitu, kalau kita tuh udah keluar sisi femininnya lah gitu ya. Kita tuh lagi jadi perempuan yang seutuhnya. Perempuan seutuhnya itu gimana sih, masing-masing sebenarnya punya definisinya sih gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin soal kefemininan, itu menurut kamu tuh kelemahan gak sih? Kayak menjadi perempuan yang tau gak sih gak harus sok kuat, gak harus, itu tuh ketika kamu lagi pengen gini aja gitu. Itu menurut kamu tuh kelemahan gak sih?
Jadi sebenarnya kelemahan atau enggak itu benar-benar tergantung dari pertama tujuan kita. Iya. Tujuan kita itu kayak untuk tujuan yang baik apa enggak. Mhm. Dan gimana kita melihat femininity itu. Iya. Karena dengan kita punya tujuan baik itu menurut aku kita tuh selalu secara nggak sadar menempatkan diri kita di lingkungan yang bikin kita tuh support terus untuk naik terus. Itu. Jadi nggak ada kayak celah untuk kita bisa ngelihat itu sebagai kelemahan. Tapi aku ngerti mungkin dengan kayak standar sosial yang ada, Iya. dengan kayak stigma-stigma yang udah terbentuk, dengan kayak patriarki kayak yang memang udah terjadi itu bikin kayak banyak banget cewek yang bahkan merasa dia nggak tahu tujuannya itu apa, memanfaatkan Iya. femininity itu. Jadi dia trap untuk kayak oh ya udah ngikutin aja mungkin kayak kalau cewek itu harus kayak menggunakan kayak femininity itu kan seperti kayak berhubungan dengan perasaan, empati, terus kayak pikiran kita Betul. dan feeling kan. Jadi mereka menggunakan itu untuk nurture aja di dalam family gitu. Dan mereka jadi oke. berpikir oh mereka nggak bisa go beyond atau explore ability-nya mereka gitu. Iya. Menurut aku misalnya contohnya yang terjadi di aku kebetulan mungkin karena aku merasa dari apa yang aku kerjakan aku punya tujuan yang lebih daripada itu gitu. Aku pengen kayak dari platform-platform aku itu aku bisa mewadahi wanita-wanita lain itu untuk mengekspresikan feeling mereka. Iya. Mengekspresikan kayak cerita mereka dan itu butuh empati untuk aku bisa ngerti oh ini bisa dibikin seperti ini untuk bisa menjadi jembatan mereka. Jadi menurut aku sebenarnya semua kualitas femininity itu Iya. itu yang powerful banget yang bikin aku kayak oh aku memasukkan semua emosi dan kualitas ini tuh Yes. ke dalam bisnis dan itu ternyata menjadi sesuatu yang powerful banget Iya. untuk saling empower each other. Wow. Dan menurut aku satu lagi kayak selama kita masih melihat kayak femininity itu sebagai kayak kekuatan, the only thing itu kayak cuman femininity itu juga nggak bisa. Jadi Ya. kita sendiri dari dalam diri harus ada kayak Balance ya. balance kedua-duanya dan betul. nggak pernah dalam diri itu mengkotak-kotakan ini loh yang femininity, ini masculinity gitu. Jadi bias gender itu never came across my mind gitu. Nah jadi menurut aku dari situ baru kita tiba-tiba secara nggak sadar kita punya kontrol untuk mengatur secara adil mana yang lebih dominan sesuai pada tempatnya, sesuai Oke. kebutuhan kita. Betul. Gitu kayak misalnya contohnya aku kayak oh aku harus ngejalanin bisnis tapi aku ada tuntutan untuk harus bisa menjadi leader yang baik. Leader yang baik itu bukan cuma sekedar tegas kayak harus bikin semua orang terus bergerak itu kan Iya. mungkin masculinity-nya gitu. Benar. Tapi at the same time aku harus tahu gimana cara appreciate mereka, punya understanding dan ngerti Itu love language yang femininity-nya, berbeda. Iya, dan itu adalah kualitas dari femininity-nya, butuh Iya. empathy. Jadi Benar. keduanya ketika jalan bersamaan itu menurut aku malah menjadi suatu privilege buat kita Benar. untuk kayak bisa berlari itu cepat gitu. Bener banget. Karena sebenarnya kita punya itu di dalam jiwa kita ya, di dalam diri kita gitu. Enggak cuman kita cewek besok kita femininity aja titik gitu, enggak gitu. Kita sebenarnya punya both, tapi mana yang kita bisa asah atau kita perluin dalam situasi dan kondisi yang memang kita diminta untuk demikian gitu. Apalagi kamu tadi ya maksudnya posisinya sebagai leader juga gitu ya. Jadi nggak boleh melulu pakai perasaan gitu. Tapi cuma ada momennya kita harus bisa gitu juga ada gitu. Kalau di kamu gimana Sonia? Kalau di aku juga sama sih. Menurut aku kayak yang tadi aku udah state ya. Ya. Jadi menurut aku femininity itu it's not a weakness. Karena femininity itu tidak dibatasi oleh beauty standards gitu. It's about mentality. It's not about the look, appearance, tapi lebih ke gimana caranya kita behave. Jadi menurut aku femininity itu bisa jadi strength. Kayak yang tadi Ci Kristi udah state ya. Jadi memang kayak misalnya ketika di dalam bisnis gimana caranya kita dituntut sebagai leader. Kita Yeah. tuh menunjukkan, kita memberikan example. Gak cuma kayak kita ngelit kayak karena kita tahu yang terbaik itu apa. Tapi kita tuh juga punya kerendahan hati untuk masuk punya empati ke setiap tim kita untuk tahu, untuk mendengar dari perspektif mereka itu seperti apa yang terbaik untuk memajukan tim kita ini. Jadi kita tuh nggak cuma ngelihat dari point of view-nya kita doang, tapi kita punya empati juga untuk turun ke bawah, untuk humble, untuk dengar orang-orang lain juga gitu. Oke, jadi dipakai semua tuh ilmunya dikeluarin ya. Ibarat kita tuh punya kekuatan dari dalam diri itu justru adalah si femininity itu. Jadi bukan kelemahan ya kalau menurut Sonia. Kalau menurut kamu Neng? Ya luar biasa, hampir keduanya sudah diwakili. Yang jawabnya saya Iya. sangat setuju akan Bener. dari jawaban dari kedua itu. Bahwa tadi pertanyaannya kan apakah femininity ini adalah
Kelemahan? Tentu tidak, tapi juga tadi aku setuju bahwa ya bukan berarti menjadi femininity itu jadi kayak semuanya Iya. harus apa terbawa perasaan jadi nggak balance gitu. Jadinya kalau feminin segala macam juga jadi bisa jadi juga jadi kelemahan. Tapi Betul. kalau misalnya kita pandai-pandai memilah, jadi harus balance mana yang femininity, mana yang masculinity, apalagi kalau jadi leader gitu kadang-kadang. Kalau leadernya perempuan pasti Iya. baperan deh, kayak nanti ini semua nangis kebawa perasaan apa segala macam. Bener. Ya enggak juga, tapi kalau misalnya kita bisa melihat bahwa ada sisi feminin yang bisa dimiliki oleh seorang leader, itu tadi juga bisa lebih mudah memahami perasaan teman-temannya Iya. atau Apalagi kamu bikin koleganya. karya kan, Neng. Iya. Maksudnya itu penting juga kan untuk Iya. diasah empatinya itu kan Iya, di situ empatinya, tuh ya. tadi juga sudah dijelaskan dan itu kelebihan-kelebihan apa bisa berkomunikasinya dengan cara yang lain mungkin dari Iya. yang lain itu juga bisa kita asah. Jadi menurut aku femininity bukan sebuah kelemahan gitu. Oke, nah ini kan kita nih di sini gitu ya, ada kaum milenial dan juga Gen Z. Kalau menurut kalian tuh ada perbedaan gak sih ini dari kalau yang kalian tahu aja gitu ya? Aku sih milenial jatuhnya ya, bukan Gen Z. Aku tidak akan mengaku-ngaku gitu ya. Pokoknya jujur aja konsepnya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang tuh maksudnya kan kita sering banget dengar toxic femininity, nah itu gitu. Pada gencar banget gitu. Ada perbedaan dalam memandang atau menghadapi toxic femininity antara Gen Z sama milenial gitu. Kalian bertiga ada yang melihat itu dengan jelas gak sih gitu? Gimana cara, kan kalau kalian tadi cerita ya udah santai aja diolah banyak kembalikan lagi ke diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kalian melihat perbedaan yang terjadi melalui sosial media aja gitu, terlihat clear gak sih kalau menurut kamu, Christy? Ini kan kebetulan aku sama Sonia 9596 tuh kita kayak transisi Iya gitu. banget. Jadi kayak memang sebenarnya milen tapi karena Millennial Z tuntutan kali ya. konten tuntutan konten creating jadi kayak update-nya sama yang Gen Z banget gitu. Betul, betul. Nah terus jadi kita ngalamin kayak aku nerima klien-klien yang datangnya itu dari dua-duanya. Dari Oke. yang bener-bener milen itu Instagram banget dan kayak yang muda-muda di bawahnya itu tuh kayak dari TikTok gitu. Iya, Nah iya, terus iya. di situ aku bisa ngerasain banget perbedaannya di mana Oh ya, kalau misalkan gimana? yang milen itu tuh mereka kan kayak masih bisa filter, mereka tahu kayak apa yang public figure yang menentukan beauty standards, figur-figur otoritas yang mereka bisa follow siapa aja, itu kan berarti kan mereka udah filter dulu orang-orang yang mereka suka, yang menurut mereka komunikasinya cocok, Betul. mengekspresikan apa yang mereka utarakan kan. Yes. Jadi masih bisa kayak gitu, tapi kalau di dalam platform seperti TikTok yang segala informasi itu bisa kita akses dan orang secara bebas mengekspresikan diri mereka dan kayak targeted banget apapun yang kita mau lihat itu kayak dibanjirin terus lewat for you page gitu kan. Itu menurut aku bikin kayak perkembangan itu jadi cepat banget terutama yang aku lihat tuh di beauty standards-nya. Jadi kayak terlalu banyak filter-filter baru, Iya. aplikasi yang kayak bisa bikin muka kita diedit-edit sampai beda banget dan berubah banget. Bener, dan malah banyak- bahagia banget lagi Iya ya. benar, dan itu bikin kita malah membandingkan diri kita sama sesuatu yang gak real. Betul, Gitu. Dan setuju. akhirnya kayak banyak banget creators kalau dari luar-luar itu yang menjadi figur otoritas, mereka umur 16 sampai 18 tahun tapi mereka ngerti cara dress up kayak Kardashian's family. Dan akhirnya anak-anak kayak SD udah ngerti cara bikin alis, kayak Itu pakai dia. eyelash extension yang Benar. menurut aku lama-lama jadi toxic banget kan. Banget, Karena mereka kayak anak SMP SMA udah botox filler gitu. Jadi karena mereka ngebandingin sama yang gak real sebenarnya. Bentar dulu, Ya. itu aku tadi sampai ngawang. Gimana emang iya ya, wow. Anak SMP botox filler kita aja udah usia 30-an masih mikir 35 apa 40 ya botox gitu gak ya? Kayak masih mikir gitu, ini SMP udah wow cepet juga ya, gercep ya kalian-kalian itu ya gitu. Iya sih benar setuju banget gitu dan maksudnya akhirnya itu jadi apa ya, jadi kultur yang kayak biasa aja dinormalisasi. Emang kenapa kalau aku udah ngalis waktu SMP dan kita makan tim alis botak ya waktu SMP gitu kayak nggak ada alis, boro-boro lipen stip aja di tas ketahuan dipanggil sama guru BK apa sih dulu guru Iya, BK ya. benar, guru BK. Iya gitu jadi beda banget dan maksudnya kalau boleh kalian berpesan ke mungkin adik-adik atau even teman-teman kalian yang kayak sayangku kamu seperti berlebihan gitu ya tapi dengan cara kalian aja itu kayak nggak ada salahnya deh gitu karena maksudnya ini untuk membuat kayak mereka tuh tetap percaya diri nggak melulu dengan filter itu tuh juga ya ampun Benar. itu dari hal paling sederhana ya kita buka sosial media ada filter
kita pilih mana yang paling meruncingkan daguku, menghilangkan double chinku, memuluskan wajahku kayak pakai foundation gitu langsung, ada bulu matanya, lengkap deh pokoknya gitu. Ntar diajak ngedate bingung yang ketemu gitu, kayak keprank ya. Makanya jangan sampai hal itu terjadi apalagi dari usia dini gitu. Karena kan ya ampun mereka kan fokusnya harusnya masih banyak banget ya. Benar, Bukan benar. melulu ke situ, Benar, bukan benar. ke kesempurnaan gitu, Benar. tapi Dan ke mungkin yang Gen Z value-nya. itu kan orang tuanya milen ya. Milen kan masih Iya. punya kayak kontrol untuk apa yang mereka mau lihat. Tapi kalau Gen Z Benar. karena udah nggak ada kontrol lagi menurut aku dari keluarganya, dari orang Benar. tuanya yang kontrol dan Harus. edukasi mana yang benar dan yang salah. Setuju banget, benar-benar. Nah kalau kamu, aku mau lanjut nanya ke Sonia ya gitu. Kalau cara kamu nih Son berkompromi sama hegemoni kultur patriarki yang masih kental di Indonesia tuh gimana? Sebenarnya kalau Karena di antara kita yang paling kecil kamu nih. Jadi aku nanya sama kamu. oke, sebenarnya tuh kalau patriarki itu kan berarti the man yang should lead kan, Iya. it's not the woman. Heeh. Tapi kalau di industri aku itu berbeda. Jadi di mana kalau di industri cake decorating ini justru ini industri yang didominasi oleh para perempuan, Iya. para wanita gitu. Nah tapi bukan berarti kayak dengan seperti ini gimana ya, bukan karena industri aku didominasi oleh para perempuan ini, Iya. bukan berarti ini kayak kita jadi look down ke men gitu. Jadi kayak tetap ada kompromi juga. Jadi balik lagi kayak harus tahu dulu purpose-nya orang-orang ini tuh apa sih, apakah satu purpose sama kita gitu. Jadi kalau misalnya nih aku ngerekrut orang ke tim aku, ya as long as mau dia cewek atau dia cowok, as long as kita punya purpose atau visi yang sama, ya Why welcome aja gitu. Karena Betul. menurut aku sendiri juga terlahir di keluarga yang papa aku tuh benar-benar dari kecil, dia selalu support banget, selalu kayak bener-bener gender equality banget. Itu yang aku kayak bener-bener Lovely. look up banget sama dia, aku respect banget. Jadi dia gak pernah membatasi mau aku kayak tiba-tiba minta mau les taekwondo dong gitu. Atau aku nggak mau main Barbie, aku maunya main robot. Itu dia feel free banget. Dia Oke. benar-benar no judge, nggak ada kayak oh cowok nggak boleh nangis, Nggak gitu. boleh Kalau pakai pink. nggak boleh gitu. Jadi dia nggak pernah membatasi. Dia benar-benar kayak gender equality. Maka itu yang kayak aku terapin juga di dalam kultur aku sendiri. Iya. Terutama di yang paling kecil itu adalah kayak keluarga, circle dan tim sendiri sih ya. Iya, Pastinya. betul. Itu sih, benar banget lagi ya. Ya udah gitu kalau memang, maksudnya karena kan kita nggak melulu si perempuan paling hebat, si laki-laki paling hebat gitu. Capek nggak sih kalau kita di situ doang gitu, beneran. Padahal sebenarnya kalian tuh ada sama-sama di ruangan ini, nggak perempuan, nggak laki-laki. Itu untuk saling ngisi, saling nguatin gitu. Karena ada hal yang kita nggak miliki, kalian punya. Dan begitu pun sebaliknya. Dan kalau bersatu seperti Pacific Rim ya, gitu. Main ke robot, abis tadi nyebut robot sih, kita juga dulu soalnya doain banget nonton film robot, padahal perempuan gitu. Cuman ternyata nggak apa-apa kok, nggak kemudian jadi kenapa-kenapa juga gitu. Neng, ini kan kamu kan maksudnya musisi gitu. Terus kamu juga bisa dibilang ya content creator ya udah pasti lah gitu untuk mensupport karir kamu dalam musik juga gitu. Dan akhirnya di situ kamu pasti bersinggungan juga sama banyak sekali toxic femininity yang akhirnya justru kamu rangkul dan kamu kamu keluarkan dalam karya bahwasanya nggak apa-apa, perbedaan tuh nggak masalah gitu ya. Itu salah satu bentuk suara kamu yang aku lihat gitu kan. Nah kalau menurut kamu, oke, ini kamu sudah melakukan hal tersebut melalui karya gitu. Cuman kalau misalnya nih Neng gitu di sekitar kamu sendiri gitu, kamu masih ngerasa aduh nih efek-efeknya nih masih ada nih, belum bisa aku sapu bersih semua, even maksudnya melalui karya kamu gitu. Kalau menurut kamu efek yang berkepanjangan yang ini kayaknya kalau nggak gue cepet-cepet bantu bereskan seenggaknya di lingkup gue aja nih gitu. Ini kayak bakal gimana menurut kamu Neng? Nih apalagi ya pernah sih kejadian juga ya Gimana, di sebuah gimana? lingkungan pekerjaan juga yang misalnya ada sama-sama perempuan tapi coba mengkondisikan perempuan lain tuh jadi kecil atau jadi kayak itu ada aja, kita nggak bisa memungkiri bahwa nyata adanya di lingkungan kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak pintar-pintar membatasi diri atau ya namanya juga toksik, namanya juga racun ya. Kadang
kita tuh nggak bisa semudah itu menetralisir yang namanya racun yang ada di lingkungan ini. Yang Ya. paling kalau misalnya kita nggak segera membatasi diri atau membuat langkah untuk kita sendiri, Ya. ya nanti pasti ya entah kita juga bisa jadi down banget atau jadi nggak sehat juga untuk ke kitanya. Kebawa Yang itu arus juga ya. sempat terjadi juga di aku beberapa tahun untuk nggak ngambil step langkah ke depan ya jadi gitu. Drowning gitu jadinya Iya, kan. jadi yang aku yakini kita sebagai perempuan pasti ke depan ada aja yang menutup jalan kita atau Pasti. langkah kita yang nganggap kita nggak cukup. Tapi prinsip aku adalah semakin mereka mencoba menutup jalan langkahku atau mimpiku, semakin kita sebagai perempuan akan berdiri jauh lebih tegak. Bukan untuk ngebuktiin sama orang lain, tapi untuk membuktikan sama diri kita sendiri bahwa Iya. kita bisa loh membuat jalan kita sendiri. Gitu Bener, sih. setuju. Nggak usah buat buktiin apa ke siapa ya Nggak nggak sih? usah buat orang Repot lain. banget gitu. Maksudnya I've been there, mungkin mereka juga pernah, namanya usia labil ya nggak sih? Kita kan pasti pernah melewati masa-masa itu gitu. Momen dimana kayak, apa gue buktiin, capek banget ya Iya nggak itu sih? tuh Capek melelahkan sekali loh. Untuk apa sih banget. ngebuktiin sama orang lain udah gak perlu lagi. Yang paling bener. penting kita bisa membuktikan sama diri kita sendiri. Kalau Iya. kita bisa jadi versi terbaik untuk diri kita sendiri Gitu, hari ke justru. hari gitu. Bener, di situ justru kayak jadi titik balik terus kita nggak sadar terus tahu-tahu kayak, hah kok cepet banget kok udah di sini gitu ya. Jadi lagi-lagi balik lagi bukan nggak usah sibuk mempertanyakan kayak, pokoknya gue mau buktiin, pokoknya capek beneran. Jadi balik lagi ke diri sendiri, kalian bangun aja, kalian ciptain aja gitu, value kalian tuh mau kayak gimana sih gitu. Lu tuh mau berdiri di kaki lu ini nih sebagai seseorang yang bernama siapa, dengan kepribadian seperti apa, punya value yang seperti apa. Jadi mau digoyang sama siapa, sama angin, sama kata-kata orang, sama siapapun kalian tidak akan bergeming dan akan baik-baik saja banget gitu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kristi, untuk Sonia, untuk Yura juga. Terakhir sebelum kita masuk sesi Q&A, apa sih pesan kalian nih ke semua perempuan future leaders yang ada di sini yang kerap sekali berbenturan sama toxic femininity? Silahkan Kristi. Karena menurut aku benar banget kayak nukleus terkecil itu pasti dari family. Jadi kita semua kayak dapat didikan yang berbeda, belief system yang berbeda dan punya kebiasaannya masing-masing gitu. Jadi tiap kali kita kayak ngobrol sama orang jangan pernah menggunakan standar cara pandang kita yang kita mau apply ke semua orang itu harus sama. Dan kita memaksakan semua orang memegang nilai yang sama gitu. Jadi menurut aku kayak kita itu bikin kita punya komunikasi sama orang itu lebih baik lagi. Dan kita kadang-kadang secara nggak sadar dengan kita melakukan itu niatnya mungkin mau motivasi tapi jadi bikin orang lain tuh tertekan gitu, pressure Setuju. gitu. Betul. Thank you so much Kristi. Lalu Sonia. Ini mungkin pesan singkat aja dan kurang lebih sebenarnya kayak Ci Kristi. Jadi aku cuma mau remind aja, women empower women, not women bring other women down. Jadi bukan kayak kita bikin orang lain jadi merasa down gara-gara kita punya value yang berbeda atau cara berpikir yang berbeda sama orang lain. Kita harus ingat kita itu walaupun sama-sama perempuan tapi kita tuh dididik dengan value yang berbeda dari keluarga masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan value kita ke orang lain. Kita tuh harusnya kayak saling support, saling compliment each other gitu. Jadi harusnya woman empower woman. Yes, of course. Tepuk tangan. Lalu kamu Neng, silahkan. Mungkin aku tak sempurna, Oh. tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Kita semua perempuan ini pasti nggak ada, mau perempuan, laki-laki semua pasti nggak ada yang sempurna dalam hidup. Jadi mau sejauh manapun kita semua mencari yang namanya kesempurnaan, rasanya nggak akan ada habisnya sampai akhirnya kita bisa bersama-sama merayakan ketidaksempurnaan kita dan bisa saling menghargai satu sama lain dan bisa saling support satu sama lain. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua speakers kita hari ini. Gitu ya rasanya ya, ngobrol yang sangat hangat di ruang tamu megah di rumah Barbie ini ya. Gitu yang rasanya tuh kayak gak pengen selesai tapi aku udah diingetin gitu. Kakak-kakak mohon maaf karena waktu yang terbatas, nih aku baca sini ya. Sesi Q&A cukup 1 pertanyaan saja, set. Tapi gak apa-apa, tenang ini kan masih sepanjang hari ya. Jadi kalian ikutin aja kemana aja yang sekiranya kalian mau masukin yang bisa menambah semangat kalian
pokoknya keluar dari Tribrata kayak kamu siapa C, saking orang baru banget dengan value yang luar biasa C gitu. Satu penanya deh, gimana ya caranya ya, jangan aku yang milih ya, aku tuh paling, tapi udah ada yang tunjuk tangan langsung, ya sudah kalau gitu kamu saja. Ayo silahkan kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk future leader kita yang satu ini, siapa namanya? Halo, tes, sorry kedeketan. Oh enggak apa-apa. Halo semuanya, perkenalkan Halo. saya Akbar. Akbar. Terima kasih atas kesempatannya dan saya mau mengucapkan statement yang luar biasa daripada pembicara kita hari ini. Pertanyaannya yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin sebenarnya kilas balik dulu, saya ingin cerita. Jadi banyak tema pembicaraan kita hari ini memang adalah women super women. Tapi juga banyak di circle ataupun lingkungan in our society yang juga pria atau laki-laki itu punya, kenapa? Oh maaf. Bahwa laki-laki itu juga punya peran di situ ya untuk ikut berkontribusi dalam mengedukasi society kita supaya toksik-toksik itu tadi juga hilang gitu kan. Nah tapi dari pengalaman saya pribadi ada banyak teman-teman saya juga yang perempuan di satu circle in our society yang bahkan juga tidak memahami dan tidak aware akan hal tersebut. Jadi ketika kita yang laki-laki berusaha untuk nge-backup, membantu hal tersebut, mereka malah saya pernah dapat omongan tuh kayak, ih terlalu baper, ih terlalu gender, ih terlalu serius deh, malah dibilang gitu kan. Nah adakah tips dari para pembicara kita, mungkin sebagai closing statement, kira-kira edukasi dari mulut ke mulut dalam circle pertemanan untuk berpengaruhnya di society kita itu seperti apa gitu. Nah juga saya mau mengapresiasi, sebelumnya mungkin cerita lagi sih, saya mau terima kasih kepada Teh Yura, karena waktu itu saya pernah ngebahas skripsi tentang pelecehan seksual dan di dalam skripsi saya tersebut, di sana saya mencantumkan kata-kata mutiara dari lirik lagunya Teh Yura yang saya cukup terinspirasi dari itu. Dan saya tidak pernah menyangka saya punya opportunity untuk menyampaikan ini secara langsung kepada Teh Yura. Terima kasih. Senang banget Akbar, ya ampun aku energinya sampai sini. Terima kasih Akbar untuk pertanyaan satu tapi gitu pertanyaannya ya. Dan terima kasih udah bantu aku katanya sebagai closing statement daripada aku dapat di sini lagi gitu ya. Jadi silahkan kalian jawab. Boleh dari Neng Yura dulu mungkin karena Akbar ternyata menaruh quote lirik berarti ya, liriknya Teh Quote Yura yang ya. mana sih Akbar Yang mana kalau sih, boleh Bar? tahu? Oh, Rakit, Iya. oke. Terima Gimana, kasih Neng? sebelumnya Akbar, terima kasih banyak sudah mengapresiasi karya Yura, terima kasih banyak ini berarti luar biasa untuk aku di hari ini. Terima kasih banyak, tapi pertanyaannya lagi tadi adalah bagaimana sih dari mulut ke mulut sesama perempuan Betul, untuk bisa gimana saling caranya ngingetin gitu ya Bar ya gitu untuk mereka tuh biar, Akbar gak apa-apa stay di sini dulu Akbar jadi bisa tektokan sama para pembicara. Coba Bar gimana? Mengingatkan untuk teman, boleh dinyalakan Iya, mic-nya? Terima kasih. iya mengingatkan di dalam satu circle gitu misalnya, tidak hanya perempuan, tidak hanya woman, super woman, but also man, Ya. yang mungkin mereka mengedukasi juga gitu di dalam satu circle tersebut. Ada misalnya perempuan yang belum aware terhadap toxic femininity Gimana itu cara kamu tersebut. sebagai laki-laki Iya, untuk laki-laki. mengutarakan, hey Betul. perempuan-perempuan jangan toxic femininity gitu kan maksudnya ya. Nah gimana coba? Gimana Kita ya? berarti sebagai perempuan enaknya tuh denger kalimat seperti apa sih dari laki-laki gitu. Misalnya masih ada yang kayak gitu. enaknya menurut aku kayak ngobrol sharing satu sama lain aja sih ya. Iya. Kayak dari kita sharing satu sama lain, pengen tahu pandangan dari laki-laki itu juga seperti apa. Karena kita juga sebenarnya sebagai perempuan juga butuh tahu loh pandangan dari laki-laki itu seperti Iya, apa sih benar. tentang si toxic femininity. Dan Menurut kamu gimana Bar kita-kita ini toxic banget gak? Enggak sih, Enggak kan? maksudnya enggak Iya. gitu. Kayak lebih karena saya sendiri pernah mendapati sikap dari teman saya yang perempuan, yang padahal di dalam satu circle tersebut nih misalnya ada cowok dan cewek. Dan ada beberapa jokes seksis yang menurut saya itu melanggengkan patriarki dan toksik itu sendiri. Di sini saya berusaha untuk membela teman saya yang perempuan tersebut, tapi dia tidak aware terhadap isu tersebut. Jadi dia yang malah, udah terlalu baper. Gitu. Jadi yang dibelain teh ngawang Iya. gitu ya. Gimana sih teman kamu mah suruh datang ke sini makanya diseret. iya malah lebih enak kita nongkrong bareng yuk. Kita Iya, nongkrong, gitu. kita sharing Halo. bareng-bareng gitu. Karena kalau hal yang seperti itu rasanya nggak bisa instan gitu ya. Nggak bisa di instan hari ini, sebenarnya
nggak gitu tahu, kayak mestinya Iya. gini tahu. Sebenarnya bisa juga dibawa dengan bercandaan. Benar, ya nggak benar. sih? Jangan yang kayak Iya terlalu malah kalau ngejudge dibawa gitu. terlalu serius tuh rasanya Iya. kayak apa sih lo kok kayak gini Iya, banget. Tapi kalau misalnya dibawa bercanda dan Benar, benar. dibuka perspektifnya pelan-pelan. Menurut gue tuh seperti ini loh gitu, tapi menurut lo seperti apa? Dibuka jadi ruang diskusi yang sangat santai, relax dan juga Iya. chill aja sama teman-teman sih. Menurut Iya. aku itu bisa jadi mulai ada diskusi yang sehat bareng sama Dibukanya dari teman-teman. situ ya. Gitu. Iya, menurut aku Mhm, sih. setuju. Sonia gimana? Oke. Soalnya kamu kan juga bekerja sama laki-laki juga kan di tim kamu ya kan? Yes, betul. Makanya sebenarnya menurut aku gender equality itu very important. And ya sadly di Indonesia, sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih, di mana-mana toxic femininity itu memang kayak masih jadi issue. Ya. Dan kayak orang-orang justru belum aware sama itu. Makanya aku grateful banget hari ini Pop Bella ngadain sesi untuk ngebahas soal ini. Ini Iya. untuk empowering others dan untuk bikin orang-orang tuh jadi realize akan ini sih problem-problem kayak gini. Gitu. Oke, thank you Sonia. Dan Kristi terakhir. Mungkin aku cepet aja karena waktunya juga udah Ya habis. kan, Tapi kalau heeh. iya, tapi kalau dari aku sendiri nih ya, aku juga ngalamin situasi di mana aku ngerasa kadang-kadang kayak dengerin orang, nggak enak banget conversationnya kayak gitu. Menurut aku kita memang nggak akan pernah bisa kayak konfront orang langsung. Setuju. Itu cara yang menurut aku nggak langsung bisa diterima orang lain. Iya. Tapi ada dua cara. Yang pertama kita cerita dari pengalaman kita. Dengan kita cerita misalnya tadi situasinya kayak dengan bercanda-bercandaan seksis kayak gini, kita ngerasa ntar dampaknya jadi nggak baik nih buat teman kita kayak gini. Kita cerita pengalaman kita. Waktu itu aku punya temen loh kayak kita bercanda-bercanda kayak gini, terus teman aku trauma kayak gini. Dari situ orang lain yang dengar dia punya pilihan dia mau menerima apa enggak. Benar. Gitu. Jadi akhirnya enggak secara langsung. Betul. Kedua dengan pertanyaan, kita bisa nanya lagi, kita bisa nanya ke orang itu misalnya kayak, menurut kamu bercanda kayak gini tuh mau buat apa sih gitu. Iya. Gitu. Jadi dengan pertanyaan sebenarnya nggak perlu kayak kita yang konfront langsung, tapi Benar. bikin dia menjawab sendiri dan dia sadar sendiri sama menurut dia gimana. Setuju, sama kayak contohin aja kali ya Bar gitu, kamu aja laki-laki menghargai perempuan gitu loh, ya gak sih? Masa iya sih kita sebagai perempuan enggak menghargai sesama perempuan yang harusnya kita satu tim, gitu ya. Akbar terima kasih loh ya, aku berharap di satu gengku tuh ada kamu gitu loh, yang kayak kamunya gitu loh, jadi bisa saling ngingetin. But kalaupun enggak ya gak masalah, kan mulai hari ini kan kita sudah paham ya, bahwasanya sebenarnya enggak perlu repot-repot kok, semuanya lagi-lagi apa? Balik ke diri sendiri dan semua itu kamu yang menetapkan mau punya value seperti apa, mau berdiri di kaki kamu sendiri itu bisa sekuat apa, nggak tergoyang sama semua yang toksik. Karena kalau kamunya sudah punya punya keyakinan akan apa, maksudnya prinsip lah, value semua itu sudah kamu pegang teguh, kamu aman sayang gitu ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk semua pembicara kita yang udah nguatin kita hari ini, yang udah menginspirasi kita. Dan juga tadi jangan lupa seperti makan ikan ya. Dagingnya dimakan, durinya dikeluarin gitu. Jadi tetap nikmat aja, dibawa enak aja udah gitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pop Bella for having me as the moderator today. Semoga yang hari ini tersampaikan bisa bawa banyak manfaat untuk kita semua di ruangan ini. Tepuk tangan sekali.